يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي. An Abil Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, beliau berkata, Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang ini berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang apabila aku amalkan Allah mencintaiku dan manusia juga cinta kepadaku. Wah, ini amal yang jarang ditemukan. Biasanya amal ini kalau Allah sayang, biasanya manusia benci. Tapi ada amal yang bikin manusia sayang, Allah jadi benci. Nah, rajin nian kita ke masjid banyak juga tetangga yang syirik. Lah ngatau kita sok alim lah, ngatau kita sok rajin ibadah lah. Rajinnya kita hajinya lah kita, mungkin ada juga tetangga orang yang iri kita naik haji. Begitulah hidup ini. Kalau kita ingin orang itu diam dari mulut, diam daripada melihat kita, maka tidak ada akhirnya. Setiap yang kita lakukan pasti ada komentar daripada orang lain. Karena hidup ini penilaian. Hidup ini penilaian. Apa yang kita lakukan pasti dinilai oleh orang lain. Dan penilaian tentunya setiap orang pasti menilai dengan hal yang berbeda. Jadi tidak usah kita pusing dengan omongan orang gitu loh. Karena setiap apa yang kita lakukan itu dinilai oleh orang lain. Dan penilaian itu tidak semuanya baik. Pasti ada komentar yang pedas, ada komentar yang mencemooh, ada juga yang memuji, dan begitulah hidup ini. Tapi ada amalan, kata Rasulullah, yang apabila amalan itu dilakukan, Allah sayang, manusia sayang. Nah, berarti ini adalah amalan yang spesial. Maka orang ini bertanya kepada Rasulullah, Ya Allah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang apabila aku amalkan, aku akan dicintai oleh Allah dan aku akan dicintai oleh manusia. Faqala, maka Rasulullah bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Amalannya cuma satu, yaitu zuhud. Zuhud ini tidak mencintai ataupun tidak rakus dengan apa yang ada di dunia, dan tidak suka dan tidak usil dengan apa yang ada pada diri orang lain. Kalau kita tidak rakus dan tidak cinta dunia, maka Allah akan sayang kepada kita. Maka kata orang bijak, letakkan dunia di tanganmu, jangan letakkan dunia di hatimu. Kata Profesor K. Haji Taufikul Hakim, dunia itu, anggaplah dunia di matamu seperti, mohon maaf, seperti toilet. Kamu butuh dengan toilet, tapi kamu tidak mesti cinta dengan toilet. Dunia kayak gitu. Kita memang butuh dunia, tapi kita tidak mesti cinta dunia. Karena orang yang cinta dunia matinya susah. Matinya susah.
Tidak sanggup mati lupa Ustaz. Banyak nih yang ditinggal. Ninggal rumah mewah, ninggal mobil mewah, ninggal anak cucu. Jadi mati kapan siapnya? Tidak siap-siap mati. Karena apa? Karena dunia sudah ada dalam hati. Tapi letakkan dunia di tangan. Kapan dia mau pergi, silahkan kau datang, silahkan. Maka kata Rasulullah, zuhudlah di dunia ini, jangan cinta dunia. Kalau orang yang tidak cinta dunia, maka sedikit kesempatan keburukan akan menimpa dirinya. Karena kebanyakan keburukan itu menimpa diri seseorang itu karena dia cinta dunia. Orang nipu karena apa? Karena cinta dunia. Orang korupsi, cinta dunia. Orang yang makan hak orang lain karena cinta dunia. Begitulah dunia ini, semakin dicintai maka dia akan semakin merusak diri seseorang tersebut. Maka kata Rasulullah, zuhud di dunia ini. Tidak usah letakkan dunia di dalam hati, letakkan dunia di tangan saja. Maka kalau engkau tidak meletakkan dunia dalam hatimu, dan ketika dalam hatimu hanya Allah Ta'ala, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah apa yang ada di tangan orang lain. Artinya tidak usah iri, tidak usah dengki dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Kalau kamu tidak dengki dan tidak iri dengan kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain, orang tidak akan membenci kamu. Sebab orang jadi benci ini karena ada orang yang iri. Nah, ada orang dapat nikmat dikit iri, sehingga terjadilah saling membenci. Yang satu dengki, yang satu benci. Nah, karena tidak terima dan tidak merasa nyaman dengan kedengkian yang dirasakan oleh orang lain. Maka kata Rasulullah, izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dengan apa yang ada pada diri manusia, diri orang lain, sehingga manusia mencintaimu. Tidak usah usil dengan nikmat orang lain. Tidak usah iri, tidak usah dengki dengan segala kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Maka itu akan menimbulkan orang lain mencintai kita. Hadis ini adalah hadis yang hasan, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya bi asanidat hasanah, dengan sanad-sanad yang bagus. Wallahu a'lam bishawab.